Karena karena kita sering ketemu orang-orang yang punya konflik antara passion-nya sama tanggung jawabnya. Welcome to Wise Wise Thinker bersama saya Aldrian Darwin. Kali ini saya ditemani oleh adik kelas saya. Bukan adik kelas ya, kita nggak ketemu dulu ya Iya, pas tapi sekolah. adik Tapi tingkat lah. kita satu sekolah dulu. Iya. Oh, dari SMK IPIM. Ini ada Ulen juga dari SMK IPIM. Silakan say hi, tekan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ulen dari SMK IPIM kelas 11. Yes. Kamu jurusan apa di SMK? Jurusan AKL, AKL tuh apa? Akuntansi Keuangan Lembaga. Akuntansi keuangan lembaga. Berarti kamu apa? Ngurusin duitnya perusahaan. Enggak duit juga sih, banyak sih sebenarnya akuntansi luas. Mungkin ada yang ke perpajakan, terus juga ke akuntansi sendiri. Sekarang lagi magang. Betul, betul. Gimana? Di kantor pajak. Di kantor pajak. Oke, jadi ya ngurusin pajak, keuangan gitu. Enggak sih, sebenarnya itu kalau kita bilang ke kantor pajak mungkin pemikirannya kita ngitung pajak gitu. Itu enggak sebenarnya. Enggak. Jadi yang aku kerjain selama magang itu lebih ke admin, kayak input-input gitu. Oke, kalau gitu. Sekarang di White Space ini kamu apa ya namanya? Ke White Space ini kamu pengen bahas apa sih sebenarnya? Kan kita kan White Space ini kan kita bahas topik itu berdasarkan si narasumbernya ya, dari Gen Z-nya. Gen Z kita itu mengangkat topik yang emang beneran ingin kamu bahas. Nah, kali ini kamu pengen bahas apa? Lebih ke entrepreneurship ya. Kebetulan aku juga sedang menjalani Oke. kegiatan tersebut. Sudah menjalani. Udah lama gak sih kamu? Baru 2 minggu, Kak. Benar-benar baru bulan ini, udah 2 minggu. Terus kamu pengen bahas di sini? Iya, lebih Oke. belajar, lebih banyak lagi. Lebih berdiskusi bareng lah ya, sama-sama belajar. Nah, makanya itu di Thinkers ini kalau kalian punya insight soal bisnis silahkan komen supaya kita semua di sini sama-sama Iya, belajar betul. gitu ya. Emang kamu ada usaha apa, bisnis apa? Aksesoris beats gitu kan. Aksesoris beats. Iya. Aku juga biasanya pakai aksesoris beats, aku bisa pakai banyak. Cuma makin sini hilang semua. Karena emang sekarang kan lagi ngetren Lagi gitu ngetren. ya, aksesoris beats. Apa karena lagi ngetren itu kamu jadi memilih itu? Bisa juga sih. Jadi ngelihat kebutuhan dari teman-teman ya. Teman-teman tuh pada konsumsi dari online. Oke. Nah, terus aku kayak kenapa nggak aku bikin aja gitu. Terus ya udah coba-coba. Jadi kalau dari kamu sendiri apa ya? Aku sebenarnya juga, aku kan sekarang desainer ya. Cuman di sisi lain tuh namanya orang asli semua orang juga pengen jadi pengusaha. Betul. Kita ngeliat tuh pengusaha itu apa ya? Sesuatu yang kadar suksesnya orang tuh kalau jadi pengusaha, ya nggak sih? Nah, aku juga kadang pengen ada kayak keinginan pengen jadi pengusaha. Cuman aku bingung gitu loh kayak apa yang harus tak jual, produk apa yang harus tak jual, harus mulai dari mana. Nah, kalau kamu kan udah mulai nih ya. Kalau kamu sendiri apa ya? Gimana kamu melihat peluang usaha ini? Kenapa kamu akhirnya menentukan kalau kamu pengen jual beats? Yang pertama tadi kebutuhan ya, Kak. Jewelry, ha. Kebutuhan dari lingkungan sekitar. Terus mungkin orang-orang itu bisa sebenarnya buat ini tuh bisa karena gampang. Sekarang aja udah banyak tutorial kan. Mulai dari YouTube mungkin itu pasti banyak banget di situ kalau misalnya Kakak mau bikin, cari, belajar itu bisa. Cuman kita lihat dari lingkungan sekitar itu kebanyakan teman-temanku mungkin ada rasa malas. Terus mereka juga kayak skill-nya mungkin kayak kurang gitu tadi. Itu sih peluangnya. Jadi kayak lebih merhatiin lingkungan sekitar. Nah, kayak gitu tuh. Kamu sendiri bilang kan kalau itu sebenarnya bisa dilakukan sama semua orang. Sama semua orang. Komentarnya juga banyak. Nah, terus apa yang membuat apa ya? Jewelrymu atau bisnismu ini lebih kamu bisa kamu percaya kalau jewelry buatanmu ini lebih unggul daripada punya orang lain? Apa yang membuat punyamu lebih unggul daripada orang lain? Lebih kompetitor ya berarti. Iya, lebih unggul dari kompetitor. Apa ya? Mungkin lebih ke bahannya, bahan baku sama kualitasnya sih. Itu. Bahan baku sama kualitasnya emang apa bedanya? Bahan bakunya kan ya beats aja. Cuman kan mungkin ada kadar premiumnya ya. Oke. Gitu. Bahannya lebih premium dan mungkin beragam juga di pasaran gitu. terus yang bikin kualitasnya bagus selain bahannya apa lagi? Ketahanannya sih, Kak. Ketahanannya. Kadang kan ada orang yang bikin, aku juga pengalaman dari aku beli dulu, itu dia gampang putusnya. Ternyata cara teknik cara membuatnya itu mungkin berbeda ya sama yang aku sekarang. Kalau yang aku sekarang mungkin insya Allah lebih kuat. Oke, jadi selain bahannya lebih bagus juga teknik Iya, pembuatannya itu teknik pembuatannya. ada caramu sendiri lah ya membedakan dari bisnis lain. Jadi
harus ada satu poin yang membedakan bisnis daripada Iya. bisnis yang lain, yang membuat bisnis lebih menonjol daripada yang lain gitu ya. Oke. Terus apa ya? Kamu kan masih 2 minggu nih ya. Iya. Tapi kamu udah ada itu nggak sih kayak up and down-nya gitu nggak sih? Ada sih. Ada yang dari dalam diri dan juga dari luar ya mungkin, dari lingkunganku. Kalau dari dalam diriku itu rasa males sih, Kak. Kayak, aduh males banget nih, kayak mau bikin itu kadang kan aku juga ready stock gitu ya. Kalau buat mungkin mau buat stok itu kadang ada rasa males, terus juga waktu kan. Waktu juga harus pintar-pintar bagi waktu nih gimana cara buatnya. Kalau dari luar mungkin, pembeli sih, Oke. gitu, customer-nya gitu. Maksudnya customer-nya dikit atau gimana? Iya bisa juga, kadang mereka juga ada kan aku juga buka kayak custom gitu tuh. Mhm. Nah mereka tuh permintaannya kadang permintaannya mungkin aku barangnya nggak ready atau emang aku belum belajar di teknik itu gitu sih. Terus kalau misalkan apa namanya eh peminatnya berkurang gitu ya, apa yang akan kamu lakukan? Misalkan sekarang kan masih masih trending nih ya. Nah, masalahnya kita apa ya, bisa dibilang bisnis gitu ya kan, apalagi bisnis-bisnis yang emang lagi ngetren itu kan ada masanya dia bakal turun. Iya. Nah, kamu udah ada rencana belum kayak ketika masa trennya ini udah turun, kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Sebenarnya ini sih, kita harus pintar-pintar berinovasi ya. Hmm. Karena kan pengusaha itu idenya harus banyak tuh. Kita Iya, harus benar. siapin planning-planning segala macam. Sebenarnya mungkin inovasi aja sih ke depannya. Kamu udah ada belum inovasi buat Beats Mungkin Theory kan ini? untuk saat ini masih di fashion ya, masih kayak di gelang, kalung, cincin, segala macam. Kedepannya sih rencananya pengennya kayak bikin tas mungkin ya, atau sekarang tuh lagi booming nggak booming sih, kayaknya kayak baru-baru yang lagi, tren di sosmed itu kayak sandal ya, atau sandal or sepatu gitu ada beads-nya. Oh, Jadi, penambah aksesorisnya kamu gitu. pengen coba buat itu? Oke, oke. Terus menurutmu, apa namanya, kamu jualnya sekarang ini, apa ya, online atau offline gitu? Untuk saat ini masih offline sih, masih belum ranah ke online. Kenapa kenapa kamu masih belum nyoba ke Karena kan online? masih 2 minggu ya, Kak, aku juga harus lihat pasarnya nih kayak, nanti bakalan gimana. Jadi kayak bisa dibilang masih trial juga sih, tapi trial yang menguntungkan gitu. Oke, oke, karena kamu juga masih masih baru mulai gitu Baru ya. mulai. Menurutmu apa sih kayak persoalan utama buat orang-orang yang baru mulai usaha itu biasanya apa? Dan Biasanya kamu sendiri, kamu kan tadi bilang kan kamu kan males ya, terus akhirnya kamu mhm. apa doronganmu buat menghilangkan rasa males itu? Itu tadi sih, biasanya rasa kepuasan dari customer ya, Kak. Kadang itu kalau misal barang kita dipuji itu ada rasa kayak semangat lagi nih buang buat kita yang malas-males kayak, "Aduh mager nih buang buat gini," terus kayak ada kemasukan gitu kayak, barangnya Kemasukan, kemasukan apa masukan tuh? masukan Oh, ada masukan masukan. dari customer gitu. Oh, Itu ada kayak masukan. ada rasa semangat sendiri sih. Oh, oke, oke, ada job satisfaction Mhm. gitu ya. Tapi kamu sendiri apa ya? Jurusan kan akuntansi. Menurutmu sendiri itu tuh kayak membantu nggak kamu dalam memulai bisnismu sendiri? Membantu banget sih. Jadi Ternyata. pelajaran itu bisa diterapin tuh di pebisnis, mungkin anak-anak akuntansi mungkin tahu ya. Iya, Jadi makanya. Nah, kayak itu dia. nentuin harga, terus nentuin keuntungan, harga pokok segala macam itu masuk banget. Itu dia sih. Menurutku kalau misalkan kita ngomongin apa persoalan utama buat orang mulai bisnis, kalau dari aku sendiri, aku pribadi nih ya, aku pengen mulai bisnis. Cuma aku tuh bodoh banget sama namanya angka. Jadi mungkin kamu bisa mulai bisnismu itu di usia sekarang, Mhm. mungkin karena kamu memang ada basicnya, kamu sekolah di akuntansi segala Iya. macam. Tapi aku tuh sama sekali nggak ada. Bulan. Menurut aku harus ngapain nih? Ya aku tahu aku Oh, harus belajar. iya. Cuman, ternyata apa lagi? Mungkin kayak ada solusi lain yang lebih bagus. Ya mungkin selain belajar juga dari kemauan diri sendiri sih, Kak. Mhm, mhm. Ya itu, atau mungkin bisa cari partner yang ada di bidang itu, Oke, oke. gitu sih. Cari partner ya. Iya. Karena kita sering ketemu orang-orang yang apa ya, punya konflik antara passionnya sama tanggung jawabnya. Jadi kadang itu banyak orang yang pengen menjalankan pekerjaan sesuai Mhm. passionnya, cuman passion ini nggak menghasilkan banyak duit gitu. Jadi dia harus kayak meninggalkan passionnya, terus habis itu lebih kayak apa ya, lebih realistis lah. Dia dia lebih memilih untuk cari kerjaan yang lebih menghasilkan duit untuk apa namanya, memenuhi kehidupannya sehari-hari. Nah, kalau kamu sendiri, kamu lebih milih passion atau tanggung jawab dulu?
Sebenarnya kalau misal kita ngomongin passion atau tanggung jawab itu, kalau menurut aku ya Kak, itu tergantung kondisi kita sih. Jadi kalau memang kita udah punya tanggung jawabnya udah terpenuhi nih, tanggung jawabnya udah terpenuhi, bisa tuh jalanin passion. Mhm. Itu sih kalau aku. Jadi menurutmu tetap ya mau gimana pun juga Mhm. tanggung jawab Jawab dulu, dulu. tanggung jawab dulu ke apa namanya kebutuhan kebutuhan hidup terpenuhi, Iya, baru kita menjalani passion. iya, gitu Ya sih. sih sama sih menurutku juga gitu. Mau gimana pun juga tetap lah ya kita punya tanggung jawab, kita Mhm, tetap harus hidup, tetap harus apa namanya menghasilkan uang buat keluarga. iya, Apalagi orang kan tiap orang beda-beda ya betul. tanggungannya. Ada yang harus menghidupi keluarganya, orang tuanya, nyekolahin adiknya. Ya, yang nggak bisa dipukul rata lah ya. Ada Mhm. orang yang sudah mungkin udah berkecukupan di sini, jadi dia bisa Berubah full langsung ke passion-nya dia. passionnya aja kan ada juga. Cuman kan ya kita harus lihat dulu ya kondisi kita Kondisi dulu. gitu gimana? Terus tanggung jawab Iya, sama ya tanggung jawab kita. betul. Gitu, oke. Ada lagi nggak? Menurutmu apa yang harus diperhatikan ketika kita memulai usaha? Kita nih sebagai sebagai kayak anak-anak muda yang baru mulai usaha, menurutmu apa aja yang perlu diperhatikan? Kan kamu diajarin juga kan di Iya, akuntansi pasti ada ada pelajaran pelajarannya keuangan. sih. Pastinya sih yang pertama itu, kalau teman-teman tahu itu namanya analisis SWOT ya, Kak. Oke Ya oke itu, itu. jadi Nah, kayak kita harus tahu peluangnya apa. yes, aku sering dengar cuman aku nggak pernah melajarin. Tolong dicerahkan saya nih. Apa itu analisis SWOT? SWOT Catat itu teman-teman nih, catat nih. Analisis SWOT itu kayak kekuatannya kita apa, terus peluangnya kita, ancaman dari kompetitor, terus juga kelemahan. Jadi, yang pertama pasti kekuatan produk kita tadi Yes, apa, kayak itu kamu tadi kan. kan kelebihannya kan ada bahan baku Iya, sama dan tekniknya. tekniknya. Terus Kemudian kelemahannya. kelemahan kira-kira Kelemahannya ini ya, itu aku belum nanya. Kelemahannya apa? kelemahannya mungkin karena kan ini juga barang yang dibuat oleh manusia ya kan. Kalaupun rusak mungkin bisa jadi rusak, Hmm. tergantung penggunaannya kita juga gimana. Kan kalau tiba-tiba dibakar dia nggak mungkin bertahan dong. Ya. Itu sih. Selain itu juga karena ini tren, kelemahan lainnya adalah kompetitornya juga banyak Betul. gitu ya. Itu termasuk ancaman ya tadi. Ke tadi pertama kekuatan, kemudian kelemahan, terus ancaman Oh, itu itu tadi, ancamannya kompetitornya banyak. iya betul. Oke, Terus peluangnya, oke, peluang buat kita, mengembangkan usaha ini tuh gimana sih? Gitu. oke. Terus SW, SWOT, 4, strength, weakness, opportunity, opportunity, sama threat. Oh ya udah iya. 4 ya. Oke. Oke, sip itu dia. Beberapa tips dari pebisnis muda ini ya. Keren banget. Eh kelas berapa kamu kelas Kelas 11 tapi 11, udah mulai bisnis meskipun masih kecil ya mungkin iya ini kecil, start dari something big lah ya. betul. Ya amin. Thank you Ulan udah sharing soal entrepreneurship. Iya, Sampai jumpa di White Space selanjutnya teman-teman, kita masih banyak topik-topik baru karena kita masih banyak teman-teman janji dari sekolah-sekolah lain, dari SMK-SMK lain. Kalau kita sempat bicara sama janji dari SMA Gloria, kita juga nanti akan bicara sama janji-janji dari SMK SMK IPIM, terus SMK PGRI juga nanti ke depannya juga masih banyak lagi Gen Z yang akan kita undang di kursi ini ngomongin soal topik yang pengen mereka angkat di White Space ini. Thank you Ulan, iya. sampai jumpa kalau kita ketemu lagi. Bye. See you. Bye bye thinkers. Bye bye. See bye bye.